Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was solihin wat tabi'ina tabi'ina solihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi bashiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Qaryah Bapak Haji Suyitno selaku Kepala Desa Tembok Rejo beserta perangkatnya yang hadir, Sohibul Bait sekeluarga, semugi tansaya pinaringan sehat wal afiah. Jamaah sedaya ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar majelis, sedaya kemawon rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kagem dalu niki untuk malam hari ini kita akan membahas tentang kokohkanlah imanmu. Kokohkanlah imanmu. Sebelum kami masuk ke ranah kitab Syarhul Hikam atau kitab Hikam, kami akan menguak pedoman-pedoman tentang iman, baik yang bersumber dari Kanjeng Nabi langsung maupun dari Allah lewat Al-Qur'annya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 saged, atau ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang iman. Sesungguhnya kita manusia itu maksudnya bukan mung jasad loh Pak ya, lebih saya kuatkan bahasa nidak, bahasa nyeluk, itu adalah ruh. Di dalam Al-Quran terkait Islam, terkait iman, itu sampun keporo beberapa tahapan iman yang ada pada diri kita sebagai manusia. Ada iman kita yang masih TK, iman kita SD atau ibtidak, iman kita sanawi dan aliyah, begitu seterusnya. Cuman semua iman yang bertahap-tahap aslinya awal mula kita itu iman yang paling tinggi. Iman di mana ruh itu tidak pernah bergeser terhadap selain Allah.
Apa sih iman itu? Secara lughat adalah percaya. Iman pada siapa? Percaya pada siapa? Ruh itu. Iman pada siapa? Jasad itu. Tergantung kita menjawab dari tauhid tingkat mana. Yang jelas iman adalah satu keyakinan, kepercayaan yang semua ruh yang ada di sini dulunya itu pada posisi iman yang paling puncak, yaitu iman makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman makrifat terhadap Allah itu sudah dikokohkan terhadap seluruh ruh manusia sebelum ditiupkan oleh Allah terhadap jasad. Dulu sudah sering saya sampaikan sebagai awal dasar, sebelum ruh itu ditiupkan di jasad, wa nafakhtu, Allah berdialog langsung dengan ruh. Berarti kan ma'rifat Pak ya, ma'rifat sudah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Yang jawab itu bukan jasad tapi ruh. Yang ditanya oleh Allah itu bukan jasad tapi ruh. Insan manusia terdiri jasmani dan rohani. Bapak Ibu, jenengan kali kula do jawab, apakah aku Tuhanmu? Jenengan jawab nggih. Apakah kau akan terus setia padaku, hanya memuji padaku, menyembah hanya padaku? Bala syahidna, nggih. Cuman opo akeh roh sing lali nek tahu dialog langsung terhadap Allah. Lah ngoten nggih. Iku proses, Pak. Kalau pertanyaan mengapa banyak bahkan seluruh ruh mayoritas itu lalai terhadap perjanjian terhadap Allah di situ, karena memang kita terkena bujuk rayunya hawa nafsu. Lewat pohon yang disebut hubus syahawah, kalau bahasa Nabi Adam asyajarah, pohon huldi. Itulah yang menjadikan ruh itu lalai terhadap MUU pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, sampai kapan? Sampai kapan ruh ini lalai pada Allah? Itu pertanyaan. Sampai kapan si ruh ini lalai pada Allah? Oleh sebab itu, lewat kitab yang jumhur, yang sering dijadikan sebagai referensi atau hujjah, khususnya umat Islam Nahdlatul Ulama, yaitu kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita, satu sisi untuk mengingatkan kita si ruh ini supaya membenarkan imannya pada Allah. Di samping itu juga memberikan solusi terhadap ruh, bagaimana caranya untuk bisa kembali pada Allah. Padahal nggih, kata kitab yang bernafaskan tasawuf tidak hanya hikam, ya. Di situ ada kitab Jami Usulul Aulia, kitab Sanusi, kitab napa mawon yang kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi lebih banyak yang dijadikan sebagai hujjah atau mukabbalah
kaum Nadiyin itu sering diambilkan dari kitab hikam. Jumhur gampang gampang dipahami, sing gampang susah difahami bagi yang susah memahami. Mestinya gini Pak, kita akan mudah memahami isi kandungan di dalam setiap makalah di dalam kitab hikam itu manakala dasar tauhid sampean sampun paham. Biasanya ngoten. Kalau mau kitab dari segi atau si ilmu alat banyak yang bisa, kurasa bisa semuanya. Kalau kita hanya memuratkan makalah per makalah dalam segi fisik, kalau kinten kathah. Cuman kalau sudah menyentuh terhadap substansinya atau makhluk syahidnya, ini susah Pak. Satu contoh yang kemarin kita bahas itu loh. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah iku yo gak iso ditutupi. Sedangkan yang tertutup itu adalah makhluk. Allah tidak bisa ditutupi. Sebab apa? Sebab sing nutupi sejatine Adam, alias tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa menutupi perkara yang ada? Gak mungkin. Artinya gini Pak, bagaimana ruh ini sudah tidak lagi mengatakan selain Allah itu ada, hanya itu persoalannya. Tabrakan dengan akal mengatakan rumah ini ada. Nah gitu Pak, dunia seisinya ada. Akal bicara seperti itu. Tapi hati dituntut bagaimana perkara yang kau anggap ada itu Adam. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari kegelapan manakala cahaya itu enggak datang? Gak mungkin. Udah, kembali ke iman. Kalau toh iman ini percaya, niki saya ngupas dari Al-Quran dulu. Terus iman kita sebagai manusia itu keporo pinten, kebagi berapa, kelasiku kelas berapa. Sebab iman itu orang-orang kita yang masih di syariah itu tidak sama dengan imannya orang yang sudah di thariqah. Iman maksudnya hanya pada Allah loh Pak ya, tidak selain Allah. Pada Allah. Kelas di thariqah juga tidak sama dengan kelas di hakikat. Kelas di hakikat pun hampir sama dengan kelas di makrifat. Inilah sebuah iman yang sempurna di dalam keislaman kita. Oleh sebab itu, dengan adanya tema tentang iman iki lebih pantas kami ambil judulnya kukuhkanlah imanmu pada Allah. Pun tak urai ini kalau situ. Di dalam umat Islam di situ kita dididik tauhid atau iman la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iku prasakula mulai cilik biyen Bu nggih. Nggih mboten? Nggih. Ya Tuhan muslimun, marabbuka Allahu Rabbi, wong Islam. Siapa nama Tuhanmu? Dijawab Allahu Rabbi. Betul nggih? Prasaku iku pelajaran cilikan sampean kali kula biyen. Waktu wonten TPQ nggih. Leres.
Ketika kita dipaparkan tauhid la ilaha illallah di dalam syariah, ini tahapan Pak, menerus tahapan. Padahal ruh kita itu sebetulnya sudah puncak makrifat Allah. Tadi saya katakan, sampean kali kula niki awalnya itu seluruh ruh niki makrifat Allah. Sing wujud dohir Donald Trump, Biden, ngerti Biden ya? Ini kalau presiden Amerika, ya, Pak Suyito mriki presiden Ameriki, mriki. Entah orang anaknya orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam, seluruhnya ruh itu sudah berjanji patuh pada Allah. Pada Allah. Ada Allah. Nyuwun sewu, ketika jenengan akil balik, mengapa disuguhkan tauhid tahapan pertama, iman tahapan pertama pada Allah, padahal Allah itu nama atau isim. Kita dikenalkan seseorang pertama nama, kita dikenalkan terhadap Rob nama. Belum ketemu yang mempunyai nama. Son dalem. Aku duweni ponakan. Mulai si Joko toh, nggih. Joko ndokon kondo. Nggih. Aku ndek ponakan jenenge Faridah. Iki contoh mawon ya. Wis sing rada terkenal ojo Faridah wis. Engko kene ana wong jeneng Faridah ra penak, Tamara Blensky. Nggih Pak De, napa? Amu gelem nikah. Nggih kula nggih pengin roh wonge. Lah ngaten nggih. Nggih pethukke kula, nador dulu. Namine sinten? Tamara Blensky. Kenal Bu Tamara Blensky, Bu? Bon, kita dikenalkan tauhid, Rabb kita la ilaha illallah nama. Manakala kita masih beriman di nama isim, nyun sewu, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan nafsu dalam diri kita, nggak pernah bisa. Nafsu, ya nyun sewu, nek bahasa Nabi Adam adalah iblis. Nafsu jangan kira, jangan kita anggap memberikan kotoran rumahnya ruh, mempengaruhi ruh. Rumahnya ruh niku adalah Baitullah, atau sering kita sebut sebagai kolbun, hati, jagati niku. Tidak hanya mengajak, mengompori, menyilaukan, atau papais, enggak papais, mempengaruhi kita ruh di dalam maksiat syariat tok ndak. Ruh juga mempengaruhi terhadap ruh ketika jasad melakukan taat pada Allah yang berupa sholat. Dipengaruhi Pak. Sehingga jangan heran kalau kita masih duduk di tauhid la ilaha illallah, ketika praktek sholat menghadap pada Allah nggak bisa bertemu Allah. Setinggi apapun ilmu pengetahuan kita tentang apapun, manakala ruh masih duduk di tauhid la ilaha illallah, tidak bisa Pak. Ruh jasad ketika sholat itu ruh selalu zikrullah atau ingat pada Allah. Boten saged. Padahal Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Khusyuk iku makrifat sudah.
Nek mboten makrifat pada Allah tidak bisa khusyuk, Pak. Nggak bisa. Hati masih teringat terhadap selain Allah. Apakah garwa, anak, harta benda masuk. Itu bentuk nafsu telah mengalahkan kita ruh untuk menghadap pada Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Ruh tidak akan pernah ridho, alias ruh itu selalu membelokkan ruh itu ketika saat ruh mau berjalan menuju di atas jalan Allah. Jalan Allah. Akhirnya jangan heran kalau ketika sholat hati kita lalai pada Allah, pada Allah. Makanya momen pas maulid iki kami mengambil judul kokohkanlah imanmu. Pas bahas masalah iman. Wis. Lah terus bagaimana? Harus kita tingkatkan tauhid ini pada Allah. Di situ naiklah kita pada la ilaha illa huwa. Ini sing gerabak. Huwa kan dia, Pak. Dia kan jauh. Kalau saya bicara dengan seseorang di depan aku membicarakan tentang si A, berarti si A tidak di tempat. Lah ngoten nggih. Disebut dia, huwa. Makanya bahasa kita jenenge dhamir. Dhamir iku adoh. Jadi huwa itu adalah lakop. Isim lakop jeneng julukan. Jeneng julukan. Sehingga jangan heran kalau kita bertanya tentang masalah apapun, kadang kita nuding ke atas, wis apa jare Allah sana. Lah ngeten nggih. Berarti waduh Pak nggih, nuding dhuwur lho, waduh. Kita dididik di dalam thariqah itu namanya zikir sirri. Nek sing dukur la ilaha illallah zikir jahri. Itu masih berzikir ingat kepada dia, pada dia. Kalimat dia itu sudah ada bayangan, bukan nama lagi. Tapi belum ketemu nih, masih jauh. Makanya di dalam thariqah niku kita dididik para mursyid kita lewat zikir khafi, lewat zikir sirri. Setiap hari itu hati harus berzikir Allah. Ada yang membilangkan harus 10.000, ada yang wis sak kerso sampean. Pokoknya apapun gerak gerikmu, hatimu harus kau sertakan zikir sirri. Itu ajaran thariqah. Tapi masih membahas dia. Lah untuk mengokohkan iman yang seperti ini harusnya naik yang ketiga. Tadi thariqah harus naik ke hakikat. Sebab gini Pak, apa yang terjadi pada diri saya khususnya, saya tidak ngomong orang lain, merek orang lain, enggak. Saya lebih suka evaluasi kita, saya sendiri daripada orang lain. Sebab ketika saat saya berzikir di jalur tauhid la ilaha illallah saja belum ke atasnya lagi, setahu saya Pak, ini tidak bulanan bahkan tahunan kami belum bisa mencapai tingkatan kewusulan pada Allah, belum bisa. Karena kalau kita melihat dari bahasa lugat huwa, dia, berarti masih jauh Allah. Padahal Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Son, aku iki luwih idek katimbang urat nadimu. Luwih idek. Bahkan juga dikatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Allah ya di awal setiap masalah sampai akhir masalah. Allah ya juga di luar juga di
di dalam. Berarti ide iki. Tadi kan huwa berarti jauh. Nah, ngerti tak? Sebelum kami mengenal tauhid yang ketiga, Pak, puluhan tahun kita berzikir di jalur khafi, zikir sirri, masih tetap ruh saya itu jauh dari Allah. Alias baik lisan mengucapkan Allah atau hati mengucapkan Allah, ruh ini tidak bisa tembus sampai pada Allah, nggak bisa. Tapi berhubung ini proses, Pak, ya harus dilewati. Sebab apa? Sebab kita sudah kadung hati ini diajak oleh nafsu saya untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh Pak, saya punya anak 7, Bu. Anak saya sudah 7, belum 25. Lesu, nyonya kalau takut siap ya, siap. Masih sampai umur 50, siap. Nggih. Mbok niku umur 50 tasik hamil, Pak. Mbok niku sian. Dulur kula sedaya kali welas. Lah nek aku trimane gak iso ngungguli mbok, rugi aku. Kudune selawe. Lah kalau gampang ae jenengan nek gak gelem selawe piye? Wong kula njaluk selawe. Ngerti karep kula, pisan pados maneh. Jadi paham nek ngoten. Pun guyon Bu ya, guyon. Cek mboten stres. Lho Gus ngaji tasawuf ngaji stres apa? Yo gak. Yo ben gak sepaneng nemen-nemen lah sampean. Selama saya berpuluh tahun berzikir sir tidak akan pernah menghasilkan kewusulan, walaupun saya niku diperintahkan untuk selalu solo. Selalu solo. Mengapa demikian? Karena alat untuk menghujam terhadap pengaruhnya nafsu belum saya dapatkan, Pak. Niki kula duka nek jenengan thariqah niku duka. Niki pengalaman apa yang terjadi pada diri saya. Nafsu itu mengalihkan iman. Di samping wa yasudduna an sabilillah, nafsu iku iwajan, membelokkan iman sampean terhadap selain Allah. Contoh, niki contoh. Niki tang napa, Pak? Jaya, nyun sewu kula unjuk nggih. Nafsu ngomong ini, son, roh yang diomong, rasa iku ono jahe. Yakino yen rasa iku ono jahe. Jahe makhluk napa mboten? Makhluk. Maneh. Kula duwe sapi, Pak. Duwe sapi. Dalu-dalu kula ni mboten saged tilem. Sapi kula kok deleh ngajeng. Tangga kula iku mara. Tujuane arepe njupuk kula nggih ketinggal. Jero omah baliku peteng di njaba padang. Wong jenenge maling arepe njupuk kan mesti telat-telat dhisik to, Pak ya. Be ana wong sing ngruh, lah ngeten nah. Kula yakin iku tangga kula. Nafsu ngomong, "Son, sing njupuk sapimu tanggamu." Akal ngomong, "Iya iku wujude ya tanggaku, rupane tanggaku." Nafsu mengalihkan seperti itu, Pak. Selama iman saya masih ada di tauhid la ilaha illallah dan illa huwa, pasti roh niki terpengaruh dengan akal. Akal disuruh oleh nafsu untuk mengatakan, "Hei roh muklason, sing nyolong sapimu tanggamu." Nggih mboten? Ya yakin Pak kula. Kula duwe saksi, santri kula. Yo, bener ya? Yo, nggih, leres pun. Akhirnya kula laporno. Terbukti ada saksi. Tak foto bisa. Wis taruhane teng mriki niki kula iman nanggone tanggaku makhluk sing njupuk apa tah iman kula datang Allah yang menguasai makhluk iku yang menggerakkan. Ingat,
tatkala iman saya masih ada illallah dengan illa huwa, tetap saya beriman sing agawe itu adalah makhluk. Pertanyaannya, apakah iman iki sudah benar? Saya katakan, kalau masih dilebokno ning tarapi iman yang koyok ngene iki sudah, tapi masih kurang benar. Masih kurang benar. Mesti kula mangkel Pak kali tangga kula nggih mboten. Kula evaluasi diri saya loh, mboten jenengan. Mboten. Mesti kula sakit hati terhadap tanggi saya, tangga saya, tetangga saya. Mesti hati kula amarah Pak. Padahal Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib. Kabeh makhluk alam jagat etan sampai jagat kulon iku sing agawe lan sing gerakno adalah Allah. Allah. Paham ilmunya, paham saya. Nek kabeh iku sing agawe sing gerakno mung Gusti Allah. Tapi ruhku niku belum paham tentang bagaimana caranya laku yang benar, dikarenakan tauhid saya masih ada di sistem tauhid la ilaha illallah dan illa huwa. Bun. Pertanyaannya kula terhadap dulurku muslim khususnya, umume dulurku manusia semuanya, pengen jejeg imane mung nang Allah tok apa nang sakliyane Allah terserah. Kul, katakan Muhammad, ana nadhirum mubin. Rasulullah itu diperintahkan dawuh nang umate. Apa isi dawuh? Kul ana nadhirum mubin. Rasulullah dawuh, aku iki cah mung aweh peringatan dari Allah kang hak. Urusan panjenengan percados percaya atau tidak, kalau ini datangnya dari Allah terserah panjenengan. Niku Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah sakit hati terhadap umatnya ketika saat umatnya itu menolak dengan ajaran tahap per tahap yang diberikan oleh Rasulullah, khususnya tentang iman terhadap kita sebagai umatnya. Boten mangkel Pak. Karena apa? Karena tauhidnya beliau itu sudah puncak. Sebab siapapun kalau tauhidnya sudah puncak, tidak akan pernah menyalahkan siapapun, walaupun beda jalan tidak akan pernah disalahkan. Karena apa? Semua itu yang memberikan, semua itu yang agawe adalah Allah. Kalau tak cerita sekedik nggih, dhisik sakderenge zaman YouTube Pak, sekitar tahun 2000 sampai sadurunge 2010 kula niki ansal undangan, makanya tak pasno ambek undangan niki wau. Kula niki wau dilebokno alas. Nggih. Kula teringat saat kula niki diundangi ngaji di wilayah Mojokerto padahal Pak. Kula niku diweling kalih tiyange sing ngundangi kula. Gus, tolong nanti jenengan gak usah noleh mendukur. Kula kan penasaran Pak. Tak gabungno dengan kejadian iki wau, kaya kok persis. Kula turuti mawon, walaupun penasaran, kula mboten wonten nglanggar. Mboten wonten nglanggar. Nggih, kados ngalam niki sami nggih. Sami. Nggih ene wong dodol-dodol wonten Pak, wonten. Nggih sing kula adopi jamaah nggih. Nggih, kados jenengan ngeten niki. Manungsa lah kula, Mas Tani. Kula diweling gak oleh noleh ndukur. Kula nggih mboten wonten noleh ndukur. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ketika bar
ngaji gitu. Cara zaman niku kula sepeda motor Pak, sepeda motoran. Di atas 2000 antara 2000 sampai 2010 saderenge 2010 pokoknya kula supir. Basa kula pun medal nduki desa niku Pak. Ning ati penasaran, aku wis metu nang Embong Gedhe kula oleh ndukun. Tibake sing tak liwati mang rawa. Subhanallah. Lah niki wau kula tenggene maghriban lan isaan nang masjid Kecamatan Jombang. Di kula diparingi daharan Mbak wau, di masjid niku diparingi daharan kali kanca-kanca. Nggih kali jamaah takmiri mungkin kula nggih mboten kenal. Monggo daharin, mantun salat terus kula dahar. Nggih, sego nggih wonten kulup kula ila iluan. Wis babah dene matek ning kene babah kula ngoten. Husnudzon mawon kula terus, husnudzon terus. Mosok sih kaya iko biyen kula ngoten, tapi kula mboten ngomong kanca-kanca, mboten. Rasane manah ngoten. Delalah kula wau mantun dugi masjid Masjid Darussalam napa masjid apa? Duka niku. Kula langsung njujuk dalemipun Mbah Yai Sugiyar, teng mriku mboten wonten, terus sampun tumindak mriki. Lah telepon kula mboten saged dihubungi, Pak. Mboten saged dihubungi. Terus lari-lari dapat Sherlock, ya wis ditutno iku wae. Dene gak tutuk mulih maneh ya ora apa-apa, ngoten. Kula ngoten. Lho delala kok dilebokno alas. Niki wonten alase mboten? Dalane setapak, dalan sakderenge setapak wonten dalan pokoke sak sedenge montor. Wis ya wis terusno kuno ae terusno. Suwi-suwi kok tambah cilik. Terus mau ono dalan sempalan setapak dikongkon lintang mriku. Kanca-kanca khusus supire mamang. Diteruske apa gawe? Wis aja lewat sempalan iki, lurus saiki. Lurus. Delala teng mriko, tuk. Ya dalane ya panggah. Kok tambah dong. Akhirnya bangsul dikongkon lewat dalan setapak ngene. Kalau ngene, mosok iki kejadian kedua kali. Terus terus akhirnya wonten delalah wonten lari sepedaan liwat. Pak nderek tangklet. Tembok rejo niku pundi? Loh, jenengan terus mawon. Mari ngono terus belok ngiri ngoten niku. Wis manut mawon. Terus ngetutaken sampak ajeng ril sepur. Wonten ril sepur. Terus dicegat lari kali ajenge teng pundi Pak? Tembok rejo sampean bangsul. Ya wis gak apa-apa balik mawon. Akhirnya balik, makanya kanca-kanca jawab telepon mau teng pundi nggih mboten semerap. Iki ning dipokoki ning dalan, ngoten pokoke ning dalan. Bapak Ibu akhir ya ketemu gen. Bahkan papakan kali beliaunya tadi lurus niku ngandung pengertian ngeten Pak. Selama jenengan kali kula masih ada di tauhid la ilaha illallah, nama kenal itu dan illa huwa laqab, tak jamin gak iso tutunggon. Ruh mboten saged balik nang Allah wa inna ilaihi raji'un. Mboten saged. Mboten saged. Padahal kita itu wajib mungkin sedo balik nang Gusti Allah. Sebab thariqah iku jalan, Pak, ya. Syariat adalah kendaraan atau sistem untuk membetulkan thariqah. Sedangkan hakikat adalah tujuan. Makrifat adalah sudah sampai tujuan. Bagaimana mungkin saya pakai sepeda nang dalan aja nggak ada tujuan? Niku arani napa Pak? Aku nggo sepeda nang Embong turut dalan. Son nanti embuh wong gak ono tujuane. Napa mriki arani belarah? Wis terserah jenengan.
Tapi mengapa kita di dalam tauhid 1 dan 2 itu kan sudah diarahkan tujuannya kau solo adalah usul ketemu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke sana sementara tidak diberikan sistem ilmu hakikat tauhid la ilaha illa anta, kita apa mungkin bisa sampai pada Allah? Bahasa niki kula kiaskan ngeten, Pak. Kula kiaskan ngeten. Oke, tujuannya adalah menuju dan bertemu Allah. Arane ngoten, tapi gak dituduhno sistem. Sama halnya ngeten. Jenengan kundur nang griya sampean. Manakala jalannya ini, kahanan alam ini gelap, Pak. Gelap. Saya tidak bicara meripat panjenengan iku buta atau tidak, enggak. Jalannya gelap, lampu nggak ada, cahaya dari lampu yang nggak ada, cahaya dari korean juga nggak ada, sentolop juga nggak ada, apapun nggak ada. Kira-kira nyampe rumah badan. Apalagi meripat sampai kali kula niki merem, tan saya tambah gelap. Melek mawon tidak akan tahu, tidak akan pernah mengerti antara jalan yang benar dan tidak. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jalan sing jejeg estu nuju nang Allah bertemu itu loh, kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita telah dibelokkan oleh nafsu kita di jalan yang nafsu inginkan. Apa jalan yang nafsu inginkan? Ruh kita dipaksa untuk iman menyembah selain Allah. Bukan Allah nama lo maksudku lo ya. Nafsu memaksa kita untuk beriman terhadap selain Allah. Satu contoh saya tadi, saya yakin yang mengambil sapi saya adalah tetangga saya. Mengapa demikian? Karena meripati hati saya, jagate roh saya ini yang disebut kolbun iku gelap, Pak. Gak ada cahaya makrifat pada Allah. Gelap, masih gelap. Gak mungkin bisa melihat terhadap Allah hidup yang berperan pada diri tonggo saya, gak mungkin, Pak. Allah kan sudah mengatakan, son, aku iki luwe ide katimbang urat nadi. Lah lapo matamu kok gak ro aku? Aku dilokno ngono, Pak. Aku kan wis ngomong al-haqqu laisa bimahjubin. Aku iki gak iso ditutupi apapun. Kok iso awakmu gak ruson? Lah ngoten ta, Pak? Yang kulihat, yang kuimani selain Allah. Kata jenengan, sing tak sawang ya wujud sampean kabeh dunya iki. Padahal Allah hakul mubin. Baik yang ada di dalam diri panjenengan maupun di luar diri jenengan. Bukti ada di dalam diri jenengan, darah jenengan bisa berputar, napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwasanya Allah ada di situ. Di luar diri kita juga begitu. Tapi pertanyaannya, mengapa bagi kita masih tidak tahu? Jawabannya namung siji. Karena tauhid kita belum dididik di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Niki. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Bukan dia lagi sudah. Dia kan jauh. Anta, kamu. Kalau kita bicara kamu berarti dekat, Pak, sudah. Di depan jenengan. Jenengan gak mungkin si A si B depan ini mengatakan dia gak mungkin. Karena di depan.
kamu. Berarti kamu itu dekat. Artinya di dalam hati sampean lewat ajaran tauhid la ilaha illa anta, Bapak Ibu, akan memberikan satu iman dan rasa bahwasanya Allah itu dekat. Sudah ada rasa dalam diri panjenengan, sudah merasakan kalau Allah itu dekat sekali, sehingga Anda bisa merasakan kehadirannya. Kemana-mana ya dengan pasti merasa dipantau Allah, disawang Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu tidak hanya sakit cilik najak ibatan bengung. Ya, lah gini. Sesungguhnya Allah itu tidak hanya melihat, mengetahui apa yang ada di luar dirimu, juga Allah melihat apa yang ada di dalam dadamu. Berarti fis sudur itu adalah di dalam hati. Bapak Ibu, untuk menciptakan iman yang kokoh, mau tidak mau umat Islam khususnya harus dididik tauhid la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali panjenengan. Berarti inilah Pak ajaran yang kami maksud sebagai ajaran tasawuf atau ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah hidup zat yang maha suci yang mengutus utusannya, yaitu Muhammad maksudnya, bil huda dengan membawa petunjuk hidayah, wa dinil haq yang petunjuk hidayah itu ada di dalam dinil haq, adalah di dalam dinul haq ay dinut tauhid, agama yang mengesahkan, mengimankan ruh hanya pada Allah, tidak selainnya di segala hal, kondisi apapun. Akhirnya keluarlah yang namanya zikir, yang sering kami sebut sebagai zikir sirul asrori. Itulah zikir yang sudah tidak menyebut Allah, sudah tidak menyebut huwa, juga tidak menyebut anta, enda. Anta itu kan tauhid. Jadi tingkatan tauhid di la ilaha illa anta iki murni tauhid yang diajarkan Allah terhadap kita lewat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul asrar. Sir iku rahasia, di dalamnya sir ada beberapa sir lagi, dan ini kebanyakan tidak pernah dibuka di tengah umum yang seperti ini. Kadang-kadang kita sudah mendapatkan hal itu wae isih meleki, tahu meleki? Pelit. Tidak dikasihkan terhadap orang lain. Yang alasannya itu intan Gus. Intan mutiara itu harus dimasukkan dalam sebuah kotak, dikunci kotak dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di dalam rumah, rumahnya juga dikunci, alasannya biar tidak diambil pencuri. Iya, kalau bata itu Gus diletakkan di luar-luar. Artinya memang saya terima Pak, ada makalah yang mengatakan ilmu ini tidak boleh diajarkan di tengah masyarakat umum, harus khusus. Saya terima argumentasi makalah seperti itu. Tapi satu hal pertanyaan saya, harga bata satu truk dengan intan atau mutiara gedene sak korean mahal pundi? Mengapa masyarakat tidak mendapatkan intan atau mutiara? Karena tidak tahu jalannya. Asli hati yang dalam fitrah pengen duwe inten daripada punya bata. Sebetulnya gitu. Cuman pertanyaannya karena kita tidak tahu jalannya mendapatkan intan ini.
Dan saya juga tidak mengurangi rasa hormat terhadap makalah tersebut. Izinkanlah kami bermakalah. Saya coba untuk memberitahu bagaimana cara terhadap masyarakat umum untuk mencari intan ini. Nggih, kula nggih sempat didebat, Pak. Sempat. Ya di majelis ngeten niki. Belum ada YouTube niku waktu itu, belum ada YouTube. Belum masuk YouTube saya. Saya masuk YouTube itu 2014 kalau nggak salah. Kalau supi. Mantun dugi penjara. Belum penjara Bu, 3 tahun. Mantuk tadi lurah, tadi kepala desa kados niki. Gusti Allah ndeleh ning Umarok. Akhirnya saya berdakwah di tengah Umarok. Ngoten. Di situ akhirnya ketemu YouTube niku wau. Dadi kula niki nggih mantan narapidana. Ampun kaget sampean ya. Nah, tapi jadi nggih, kiai nek dereng mlebu penjara kurang sempurna memang, Pak. Nggih, estu. Nek cerita boleh jarine lah ngoten nggih. Nek cara kula cerita fakta karena tahu sendiri. Kasusnya apa Gus? Nah, umpama sampe takok kasus. Mereka kasusnya kan kathah Pak ya. Nek kasus kula niku pasal 170 junto 160. Ada yang ahli hukum mriki. Ahli hukum. Ya napa to Pak? Kate ngomong iku yo gak enak, engko sampe niru-niru aku khawatir engko. Itulah 170 dalam karena sempurna. Oke. 170 itu ngebabkan kontak fisik nih lho Pak. Kontak fisik kaya kula niki ngobong omah sampean. Ngaten niki lho. Kaya kula niki ngani ngoyo sampean, kontak fisik. Ngerusak harta, benda ataupun ngerusak jasad. Lah 160 iku junto 160. Ditambahi junto niku tambahan. Sak paket 160 niku kados ngeten lho. Ana wong meneng-meneng tak jak mel aku ah. Nanti wis tah ayo enak-enak ngono. Apa? Kae ngobong kabupaten ngono. Oh nggih ayo. Lah iku termasuk 160 ngoten niku. Akhirnya kalau divonis 3 tahun, dituntut 6 tahun, divonis 3 tahun. Tapi nggih enak Pak. Turu dijogo, mangan gak melok mangan, gak melok masak, dimasakno. Wis pokoke urip songo Pak. Urip songo niku napa? Urip wis gak leren nyambut gawe Pak, swarga tenan. Turu dijogo, dikunci lawange, lha ngoten nggih. Cekak mlayu jarine. Turu dijogo sipir engko senjata ya. Nek gak wong penting gak mungkin ngeten niku. Jelas kula niku pada saat itu orang penting. Mangan gak usah kula niki ngomong jaluk nyambut gawe mboten, ben esuk awan sore diteri Pak. Diteri ning ompreng ngoten. Ngerti ompreng nggih? Piring nggih. Dideleh nisor slorokane apa jenenge lawang wesi niku. Bolong paling nggih kira-kira sak menten. Diuncal ngeten. Mungkin ngene, nyok badoken. Ngono mungkin ngoten. Tapi bahasa saya husnudon jenengan kok yo apik banget nang aku. Ngerti kok luwe jenengan kasih. Padahal kula mboten nyuwun. Sampeyan takoki sing LP sinate lah. Gak njaluk diweni dhewe. Ngoten. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali. Sirul asrar iku zikir sing wis gak ngucap. Baik lesan maupun hati sudah tidak mengucap Allah, tidak. Karena sudah terlewati. Zikir di mana membahas yang memiliki nama Allah. Memiliki nama Allah. Sehingga di dalam zikir sirul asrar niki dasaran iman ya. Sampeyan mengke paham nggone bab iman yang hikam. Pertama adalah pintu pertama syu'arul basirah. Zikir sing sampean iki diem Pak ruh iki dikiri ruh. Ruh diem tidak membahas urusan dunia, ruh hanya merasa
bahwasanya hidup yang ada di dalam maupun di luar jenengan iku wujude Allah. Pertama ngoten niku. Imano he ruh bahwasanya semua apa yang di alam jobo alam dunya ambek alam roh ya iku nek nggone alami roh ya iku kolbun ning kono iku wujude Allah hidup iku. Sehingga bahasa kula sederhana, aku belajar merasakan apa sih rasa itu? Iman, mengimani bahwasanya semuanya itu hidup itu yang berperan. Lah posisi sing kaya ngeten iki Pak belum benar 100%, belum. Sehingga kula kemana-mana hati kula niku sudah merasakan kehadiran Allah. Kula mangan, kula ngaji, kula sholat, kula apa wae, hatiku merasa dipantau di sawang Allah. Di sawang Allah. Aku sudah yakin semuanya Allah yang berperan, tapi diri saya masih ada sebagai pengerasa. Makhluk-makhluk yang lain ada yang sebagai status yang digerakkan masih ada dalam ruh saya. Ini belum benar. Masih ada dua tuh Pak. Ada yang melihat dan yang dilihat. Ada yang merasa, ada yang dirasa. Ada yang beriman, ada yang diimani. Niki nek mungguh surat Al-Anbiya ayat 25. Iman sing kados kula niki sik disebut iman yang cidro. Cidro iki bahasa Indonesia napa? Cidro. Cacat, masih cacat. Padahal pun wapi Pak nggih. Salat niku wis ati wis mboten eling donya Pak. Hanya satu titik yang menggerakkan saya rukuk, sujud, lungguh, duduk itu semata-mata adalah Allah. Tapi kula dereng ketemu sing jenenge wujude Allah dereng. Inilah Pak yang kula sebut sebagai proses tahalli. Proses di mana pembersihan keakuan makhluk yang berperan, yang diperankan. Proses di mana pembersihan keakuan hamba yang diperankan atau yang berperan. Udah. Sampai kapan? Hitungan minggu, bulan, tahun, sampai kapan? Iki urusane Gusti Allah. Sampai gak usah masuk ke ranah situ. Kita cuman ngetutno mempeng biriyadhati wal adhkar, mempeng dikiri di sirul asraf. Karena ini zikir untuk membersihkan pengaruh-pengaruh nafsu di dalam hati kita. Sebab pengaruh nafsu di dalam hati kita yang berupa hubbus syahwah itu yang menjadikan biang kerok ruh meripati ruh tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu Allah. Gampang nggih? Gampang pahamane. Prakteknya sampean ku kejungkel-jungkel. Ora apa-apa iku proses. Bu, kletang-klet ansal Bu. Jenengan nek sandangane Pak E, bajune Pak E mantun dipakai seminggu, ambune kecut mboten? Kecut. Kecut nggih? Kecut, ya kotor dan lain sebagainya. Napa ujuk-ujuk tiba-tiba baju iku sampai lempit sampai lebok dalam lemari, napa mboten? Arahe teng pundi? Dicuci. Estu Pak disuci. Begitu sorone Pak sampai nyuci Bu. Ucek-ucek zaman biyen Pak. Zaman saiki enak dilebokno mesin teks terus ditombol teng teng. Wer. Ditinggal tandang gawe liyane saged. Biyen nah. Nyun sewu, arek biyen niku cara kula sik menangi. Diajarkan orang tua itu mandiri. Mulai SD atau ibtidak kelas 1 itu sudah disuruh untuk mencuci baju sendiri. Terutama kados kula kanten sian. Lanjane dulure akeh, mbok ambek abah iku gawe ya terus apa jenenge gak kober.
anu nandangi bajunya arek-arek itu adik-adik cacat mboten dikongkon mandiri. Sudah dicuci soro tidak cukup, akhirnya di PP terik matahari ngenteni garing, gak langsung dimasukkan lemari Pak, disetelika Bu ngoten nggih. Cek licin, cek ini bagus, sorok. Baru kalau sudah licin dilempit, kasih minyak, dimasukkan lemari. Sama. Berarti lemari itu adalah makom makrifat Allah. Itulah bahasa syariat disebut al-jannah, syurga. Manakala ruh masih mengandung kotoran syirik pada Allah, tidak akan pernah diizinkan untuk masuk dalam surganya Allah. Begitu juga ruh ini masih beriman terhadap selain Allah, tidak akan diizinkan untuk masuk dan bertemu Allah. Mboten saged. Akhirnya diteruskanlah oleh baginda Rasul zikir tersebut dalam tahapan sirul asr di nomor 2 atau pintu 2. Apa keterangannya? Yang kita sebut sebagai ainul basiroh. Ain meripat ati sampai iku wis kebuka. Hijab pengaruhnya nafsu dalam hati panjenengan iku sudah disikap Allah. Setelah kita melakukan berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun zikir syu'arul basiroh itu, Allah sudah menganggap cukup. Allah akan yang memindahkan dari pintu pertama dibuka pintu kedua, ainul basiroh. Apa ainul basiroh? Bertemu Allah. Pertanyaannya, apakah si ruh itu melihat Allah? Jawaban saya gini saja, kalau si ruh itu maksudnya makhluk, tidak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Nggak ada ceritanya ruh bisa melihat Allah, makhluk bisa melihat Allah, nggak ada ceritanya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang melihat itu Allah, makhluk tidak bisa melihat. Subhanallah. Sinten mriki sing duweni omah kocone riben nggih, nek siang ngoten niku Mbak ya, sing jaba gak iso ndelok jero, sing jero iso ndelok njaba. Ya seperti itu. Karena apa? Karena di dalamnya itu gelap. Artinya hati kalau sudah gelap dari urusan dunia, berarti hilang loh, gelap niku hilang. Maka yang nyata adalah Allah. Siapa yang hatinya terang benderang urusan dunia, maka justru itu tidak akan bisa melihat Allah dengan jelas. Nggak bisa. Allah tetap samar, Allah tetap gaib, karena di dalam jagatnya hati, ruh itu bersukaria puwadang dunyoni. Dunyoni lu padang kebean, akhirnya jadilah hijab, nggak bisa melihat. Iku fungsine kaca riben, sing padang gak iso ndelok sing peteng, justru sing peteng iso ndelok padang. Kalau bahasa surat An-Nur ayat 35, lawa iku nek bengi mlaku peteng malah cetha, nggak nabrak-nabrak, itu lawa kelelawar. Tapi nek metu awan ndeladap-ndeladap. Sebab lawa iku gak kena ono sinarnya tadi ki mboten saged. Fungsinya matanya tidak seperti itu. Itulah ultraviolet. Nek nang padangan malah ndeladap-ndeladap. Tapi nek peteng justru cetha. Artine jagat ati sampai nek padang urusan dunya dadine ndeladap, nek peteng urusan dunya dadine cetha. Allahnya itu cetha. Lah apa Pak? Nafsu sengaja membikin selain Allah yaitu dunya saisine yang disebut hubus syahwat dilebokno ning jagate ati, akhire ati iku seneng kae mboten enten teke. Enggak ada pernah henti-hentinya manusia yang seperti ini tidak akan pernah puasnya dengan urusan-urusan kemewahan
dunia. Hati Pak, bukan jasad. Kalau jasad wajib sampai mewah, wajib sampai punya rumah, wajib sampai punya istri, punya suami, wajib sampai iki mergawe nyambut gawe bekerja untuk memberikan nafkah kebutuhan anak dan wajib, itu jasad, urusan jasad. Tapi jangan kau bawa di dalam jagatnya ruh, jangan. Kata Rasulullah seperti itu, sehingga Rasulullah dawuh, besok itu ya aku khawatir terhadap umatku menghadapi peperangan yang paling berat adalah merangi hawa nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Lewat kesenangan dunia itu dibawa oleh nafsu, dimasukkan di dalam jagatnya ruh. Akhirnya ya apa sekiranya ruh itu bersukaria, bercinta kasih terhadap hubbus syahwah. Sebab dengan begitu maka ruh itu akan lalai pada Allah, ruh itu akan tidak beriman pada Allah, ruh akan mengkhianati janjinya pada Allah. Sampai dinas Allah di dalam satu ayat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kau nok marine Pak sampai mati, estu sampai mati. Bila mana panjenengan tidak mau menerima tingkatan tauhid la ilaha illa anta wa ana, nggak ada hentinya ruh. Oh berarti anak, istri, harta benda dibuang semuanya Gus secara jasad? Enggak, keliru sampean. Itu ruh, hati saja, jasad tetap. Bagaimana caranya biar tidak terpengaruh? Jadilah seperti ikan di lautan. Tidak cukup berbulan bahkan bertahun-tahun dia hidup di dalam air asin, tapi mengapa ketika kita tangkap dan kita makan rasanya ikan itu tidak terasa asin? Ya seperti itu Pak. Subhanallah. Yes. Terus ranahnya kalau sudah di syu'arul basyirah, kemudian dibukalah Allah, dibukalah hati kita oleh Allah di pintu ainul basyirah, itu ranahnya kemana selanjutnya Gus? Ini Pak, dikatakan makrifat pada Allah itu bukan perkaranya ruh, aran makhluk itu bisa melihat Allah, bukan. Nama ruh, nama Allah, la ibsarun wa mubsarun wa basarun, itu semua aran-aran sudah tiada. Nah terus yang melihat Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Yang tadinya hidup, yang disebut sebagai ruh itu fana. Kemudian itulah yang kumaksud ahad. Habis itu Bapak Ibu, Allah secara otomatis selekas sekejap itu Allah membuka pintu yang ketiga adalah hakul basiroh.